Halo, selamat malam pemirsa. Kalau kita ingat pekan lalu kita berada di sini pemirsa di dua sisi kita membahas mengenai banjir datang Anies diserang. Nah, pekan ini kita membahas mengenai banjir surut, namun Anies tetap dituntut pemirsa. Ada apa gerangan? Kita ingat 2 hari yang lalu kalau tidak salah ada 2 kubu massa yang melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Balai Kota terkait dengan masalah banjir. Ada yang mengatakan mendukung Anies dan mengawal Anies. Dan di sisi lain pemirsa ada yang mengatakan menginginkan Anies segera mundur. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan sebetulnya ada 4 orang narasumber. 1 narasumber masih kita tunggu pemirsa. Saya perkenalkan saja 3 orang yang sudah hadir di studio kami. Di sebelah kiri saya sudah ada Babe Haikal Hasan merupakan jubir dari PA 212. Ya. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Ibu Siska Rumondor merupakan koordinator Jakarta Bergerak. Selamat malam Bu Siska. Malam. Dan di sebelah Ibu Siska ada Bang Ferdinand Hutayan merupakan politisi Partai Demokrat. Selamat malam Bang Ferdinand. Selamat malam. Ya. Dan kami pemirsa juga masih menunggu salah satu politisi dari PKS yaitu ada Bang Mardhani Alisera tapi yang bersangkutan masih dalam perjalanan. Mungkin sekitar 5 menit lagi beliau akan tiba di studio kita. Nah, pertama saya ingin ke Bu Siska dulu. Apa yang melatar belakangi harus melaksanakan aksi demonstrasi sementara banjir sudah surut loh? Oke. Jadi aksi kami itu atas nama Suara Rakyat Bersatu dalam sebuah gerakan yang namanya Jakarta Bergerak. Yang kami lakukan itu bukan mengkritisi hanya masalah banjir, bukan. Banjir itu adalah seperti akumulasi dari kinerja yang kami rasa dari Anies Baswedan nggak becus urus Jakarta dan urus kami sebagai warga. Apanya yang nggak becus kalau menurut Jakarta Bergerak? Kinerjanya. Kinerja kan banyak poinnya apa aja? Banyak. Sebetulnya kalau mau dijabarkan pasti datanya banyak gitu ya Mbak ya. Dan dari Mbak B atau siapa yang pro kepada Pak Anies juga pasti punya data yang banyak gitu. Enggak, kita perlukan itu. Datanya apa? Yang nggak becusnya? Satu ya Pak, satu. Contoh ya Pak. Banjir. Bukan banjir Pak. Tadi kan saya bilang bukan hanya banjir. Jadi banjir bagus. Kenapa? Bagus banjir. Loh enggak Pak, justru akumulasinya adalah musibah banjir. Iya, saya tak satu nggak becus, satu banjir. Biasa bisa identifikasi banjir. Pak. Ya. Kan saya kan bisa sampaikan, Pak Anies nih katanya nggak becus banjir. 2 apa Bu Siska? 2. Dalam membuat kebijakan-kebijakan nih Pak, kebijakan-kebijakan yang sederhana saja, kayak yang kemarin saya sampaikan gitu kan, karena kan rumah saya tuh di daerah Jalan Rawamangun, itu kan ada trek sepeda panjang sekali gitu kan. Itu saya juga bingung gitu, untuk apa dibikin trek sepeda? Untuk sementara apa trek sepeda? Ya, sementara kan. Ini pertanyaan bukan nggak becus berarti ya? Loh, untuk apa bukan, Pak, trek sepeda? bukan gini. Nggak bisa gini Pak, untuk apa dibikin? Untuk apa dibikin trek sepeda di jalan raya yang trotoarnya tuh udah dilebarkan ya, jalannya jadi makin sempit, dibikin lagi jalur itu poinnya. Gitu ini kan. waktu kita singkat Bu Siska, trek sepeda, terus yang ketiga, banjir, trek sepeda. Salah satunya itu dulu deh Pak. Oh itu dulu. Ya, itu dulu deh Pak ya. Itu dulu deh ya. Yang hal kecil saya bilang. Yang paling besar adalah masalah di musibah banjir kemarin. Itu yang paling kami sebagai warga Jakarta merasa ini kok kayak begini penanganannya. Dari sebelum terjadinya banjir penanganannya, pada waktu terjadinya banjir dan pasca banjir. Apa sih yang kalau tadi kan berarti sebelum, pada waktu dan pasca banjir. Ya. Bisa dijelasin tidak apa yang membuat Jakarta Bergerak ini merasa kecewa sebelum, pada waktu dan setelah? BMKG itu kan udah warning Mbak. Kira-kira 1 minggu sebelum terjadinya banjir. Ini hati-hati ya kan dari BMKG. Karena kan kita tahu bahwa musim panas 2019 itu kan cukup panjang. Berarti kan hujan di akhir tahun 2019 itu kan pasti besar. Nah, kami nggak lihat itu apa sih yang dilakukan pencegahan oleh Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya. Hati-hati. Apa BMKG saja? tidak mengeluarkan peraturan seminggu sebelumnya. Kita kasih ada beritanya ada beritanya. Kita diprotes sama BMKG. Sebelum itu apa sih yang disiapkan lalu untuk pencegahan banjir gitu ya. Kemudian pada waktu tanggal 31 Desember, itu kan kayaknya hujan kira-kira pagi ya, mulai pagi apa siang gitu. Terus sampai dengan di malam tahun baru itu hujan semakin deras. Makin deras. Itu air sebetulnya udah masuk besar di Jakarta. Malah udah ada yang banjir. Nah, Pak Anies Baswedan malah joget-joget di HI. Besokannya tanggal 1 itu lebih luar biasa. Banjirnya. Nah, penanganannya ya, itu pada hari hadir. Pada hari kejadian banjir, di mana Anies Baswedan dan mana orang-orang yang dari Pemprov DKI untuk bukan mengatasi, ini pas lagi banjir naik,
kemana mereka? Oke, pada saat penanganannya apa yang membuat Jakarta Bergerak menjadi kecewa? Ya penanganannya sekarang kita lihatlah banyak himbauan-himbauan atau sesuatu yang dianggap yang kami rasa gitu aneh-aneh gitu. Misalnya apa? Saya baru Himbauannya baca aneh. kan, saya baru baca tadi mau mengadakan pengadaan toa warning kalau banjir gitu kan. Kok kayak perang gitu. Memangnya toa itu untuk warning banjir supaya kita bangunan kaget gitu kan. Padahal kan kalau pencegahan banjir gimana caranya itu air jangan sampai tumpah meluap dan sampai membuat banjir. Oke. Bukannya mau ngagetin warga supaya bangun cepetan itu banjir. Nah, itu kan aneh gitu penanganan banjir yang yang ajaib gitu yang baru kayak gini kan ada di zamannya Pak Anies gitu. Oke, kita dapat poinnya gimana nih, Be? Jawaban Ya, Babe. saya mau nanggepin tapi Kan udah dicatat tadi, Be. iya catat, cuman ternyata kirain yang mana gitu loh. Kirain sesuatu yang baru gitu loh. Kalau penanganan, Menteri Sosial menyatakan penanganan Pak Anies itu hebat sekali. Menteri Pendayaan Wanita dan Anak Pemberdayaan wanita. sangat memuji. Pak Jokowi juga sangat memuji. Jadi buat apa dipikirin apa yang dikatakan Bu Siska gitu. Oke, Ini itu Pak Jokowi loh. penanganan. Terus menteri loh memuji loh. Menteri penanganannya hebat sekali loh. Bahkan dalam waktu 2 hari 97% semua pengungsi kembali. 3 hari loh. Semua kembali, tinggal 99,7, hanya 0,3% yang belum kembali. Terus jeleknya di mana? Nah, tadi di komplain nih Ya. ada saat sebelum, Be. Ada Sebelumnya, himbauan katanya kiranya tadi. BMKG bertanya kepada Bu Siska dan Bu Siska juga menjelaskan kepada BMKG apa benar BMKG 1 minggu sebelumnya udah mau warning. Ntar kena sama BMKG akhirnya, ntar disu loh sama BMKG. Ada loh, Pak, di beritanya, Pak. Nah kemudian itu, jadi nggak seminggu lah. Kalau curah hujan tinggi iya, kalau umpamanya seminggu kemudian akan menjadi curah terbesar tidak. BMKG dan semuanya juga meleset bahwa 377 mm itu adalah terbesar sepanjang sejarah, itu semua juga meleset. Semua juga Oke. tahu itu meleset Oke, ya. kita tahan dulu, Be. Kita Iya. undang dulu Bang Mardhani sudah hadir di sini. Oh ada Bang Arnadi. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Mardhani. Salah. Waduh, Oke, apa kabar? sehat. Sehat. Oke, silaturahmi dulu sebelum berdiskusi di sini ya. Silakan ke tempat Bang Mardhani. Silakan, Be, dilanjutkan. Trek sepeda, ya masa iya orang mendengarkan Bu Siska? Sebabnya dari Amerika ya dan dari dunia telah mengeluarkan Jakarta dari daftar 10 termacet gara-gara kinerjanya Pak Anies. Ya, bukan cuma itu saja, nggak diekspos di banyak tempat. Pak Anies mendapatkan serangkaian penghargaan yang luar biasa dari luar negeri. Terus kalau umpamanya dalam negeri menteri yang telah memuji, presiden yang telah menyatakan melanjutkan dan normalisasi, terus naturalisasi diminta dilanjutkan, dan presiden puas dengan kinerjanya Pak Anies, menteri-menteri juga puas dengan kinerjanya Pak Anies, ya kalau Bu Siska mau demo lagi ya nggak apa-apa gitu. Kalau ini kan atas nama warga, Pak. Ya kan, Be? Ini kan atas nama warga. Kalau misalnya atas nama yang tadi Babe bilang, ya itu adalah pendapat dari Warga masing-masing mana? ya. Warga Warga mana? Jakarta lah, Warga Pak. Masa mau Jakarta. warga dari mana gitu, planet lain. Aspirasinya apa yang disampaikan ke Bu Siska? Apakah sama persis dengan yang Bu Siska sampaikan tadi atau mungkin ada keluhan-keluhan lain dari warganya? Loh, saya bukan siapa-siapa. Saya adalah warga. Yang kami hadir Tapi kan kemarin. warga dari Jakarta Bergerak, artinya kan Betul. ada sebuah forum di sana Ya. sebelum melakukan aksi, artinya kan berdiskusi dulu, oh saya ngeluhnya ini A, B, C, D, daftar masalahnya begitu. Nah apa yang dikeluhkan oleh warga-warga yang datang ke Bu Siska? Ya, antara buat lain- perbaikan ke depan perlu kita dapat informasi seperti itu. Iya, Pak. Jadi diskusi kami itu jadi yang kemarin hadir itu kan atas nama Suara Rakyat Bersatu, terdiri dari berbagai kelompok Berbagainya masyarakat. apa saja tuh? Ya komunitas-komunitas, Pak. Kayak misal saya kan dari kelompok senam. Ada lagi teman-teman yang dari kelompok tunarungu juga ada. Warga itu kami itu semua korban banjir, Pak, yang kemarin hadir ya. Yang hadir di aksi Jakarta Bergerak itu sebagian besar adalah korban banjir dari warga Jakarta. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Anies Baswedan. Yang ditanya apa nih? Ntar dulu, ini kan anak kelompok-kelompok kan. Waktu kita terbatas nih Mbak, apa daftar-daftar masalah yang disampaikan, yang tergabung dalam Jakarta Bergerak kemarin yang disampaikan? Yang paling fokus yang sampai kami keluar dari media sosial, ngomel-ngomel di media sosial, itu memang semua gara-gara banjir. Banyak sekali keluhan-keluhan yang kami rasakan. Apa keluhannya apa? Keluhannya apa? Pak,
Satu keluhannya satu. Saya catat keluhannya satu. Iya Pak. Apa keluhannya? Kita kan pengen siapa tahu bagus buat perbaikan ke depan. Baik Pak, kenapa Masyarakat Indonesia kok sekarang menyaksikan. banjir yang sekarang tuh begitu cepat, air sampai naik tinggi, Saya kemudian bilang tadi terbesar sepanjang Betul, Pak. 154 Tapi kalau tahun. misalnya- Udah satu jawab, lain lagi Siapa? Pak. Kita dengar dulu nih, Be. Tapi Kita dengar satu dulu. kita jawab ya. Ya, Oke. kalau misalnya sebelumnya ada penanganan kan nggak mungkin sampai kayak gitu kan, Be? Enggak, kan yang ngomongin kan curah hujan tinggi banget cepat. Enggak, betul, enggak Karena hanya curah itu hujan. Curah hujan terlalu tinggi. Ya. Udah, itu apa lagi? Terus orang yang biasa membersihkan sampah kan udah jarang kan, Be? Kita biasanya dulu ya, suka ada yang bersihin tuh, pasukan-pasukan itu yang bersih-bersih. Sekarang kita udah jarang melihat mereka. Jadi yang namanya membersih. enggak ada. Oh, ada Be. Itu aja yang di pintu Manggarai itu udah jarang yang namanya pengerukan sampah, Pak. Ada. Oke. Jangan Oke, nanti begitu kita dengar lagi apa yang keluhan-keluhannya lagi. Kita juga dengar suara dari Bang Ferdinand. Tapi ngomong-ngomong nih, saya penasaran nih. Bu Siska, rumahnya di mana? Banjir nggak? Saya di Rawamangun, Banjir kan? Banjir atau enggak? mobil saya kemasukan air. Mobilnya kemasukan air. Ya. Artinya banjir atau enggak? Masuk Banjir. rumah? Masuk rumah Oh, enggak. banjirnya? Kalau di Rawamangun, Pulau Asam, saya di Pulau Asam itu nggak sampai masuk rumah airnya. Tapi di depan rumah gang itu airnya ya mobil saya kemasukan Berapa air. sentimeter kira-kira berarti? Ya itu jam 4 subuh ya Mbak, nggak tahu tiba-tiba Kalau mobil kemasukan air lebih dari 1 meter. Oke, berarti korban banjir, Be. Berarti korban banjir gitu ya. Kita akan dengar Akan suara masuk dari ke Bang mobil kan, Ferdinand gitu dan kan. jawaban dari Babe dan juga Bang Mardhani. Tapi kita harus jeda terlebih dulu, sinak pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Ini mestinya jadi urusan pemerintah pusat. Ya, sebelum ke Babe dan juga ke Bang Mardhani, saya ingin ke Bang Ferdinand yang dari tadi senyum-senyum begitu. Kita mendengar perdebatan antara Babe dan juga dengan Ibu Siska. Ya debat, bertanya lebih Oh dalam. iya. Itu tanya jawab. Tanya jawab Bertanya baik, lebih dalam. langsung nih ya. Iya. Bang Ferdinand, menurut Bang Ferdinand soal aksi demonstrasi yang dilakukan Jakarta bergerak sudah tepatkah, sudah sesuaikah? Iya, saya sebetulnya sangat tidak ingin masuk kepada diskusi apakah aksi kemarin tepat atau Dan tidak. ada aksi ya. balasan juga loh di saat Tetapi yang begini, bersamaan, Bang. menurut saya bahwa ada satu yang harus kita lihat di Jakarta ini, ternyata polarisasinya belum usai sampai sekarang. Itu yang pertama. Kemudian kalau saya melihat memang Polarisasi apa, Bang? polarisasi di tengah masyarakat kita, penduduk Jakarta polarisasinya belum usai sejak pilkada selesai. Sampai Artinya sekarang belum move on dari pilkada. masih ada, dan ini bukan sekedar residu menurut saya, tetapi Belum move on, kita tanya dulu nih masih singkat ada. nih ke Bu Dewi. Belum move on dari pilkada. Oh sorry, Ibu Siska. Belum move on nih berarti. Maksudnya nggak move on apa? Nggak Mbak? move on dari pilkada Nggak, sebelumnya. gini ya, kalau misalnya mau ditarik masalah ada perpecahan warga Jakarta gara-gara pilkada, semua juga udah lihat, Mbak. Kami yang kemarin aksi itu, mayoritas ibu-ibu ya, betul-betul ingin menyuarakan aspirasi kami. Lo ya tahu-tahu dikirim itu jawara-jawara yang menghadang kami. Padahal kami itu aksi baik, aksi damai, kami adalah korban banjir. Dihadapkan kepada jawara Tapi yang udah gagah move on nggak perkasa. pertanyaannya? Sebelum kita masuk ke jawara yang datang tiba-tiba menghampiri ibu-ibu begitu, udah move Nah on nggak sekarang dari... kalau menurut Anda begitu, yang di sana move on nggak? Kenapa kita lagi mau aksi? Itu adalah hak semua warga Indonesia Bu, udah saya untuk jelasin, itu bukan jawara yang datang pada hari itu, udah 3 bulan yang lalu akan ada peringatan Maulid. Iya, Pak. Kenapa bikinnya pas peringatan Maulid kita gitu? kan Oke. saya bilang kalau maulid itu kan di masjid, bukan di jalan Di mas. masjid. Tadi aja kan di dilihat masjid. videonya ya Pak, kita tuh dilemparin botol, diteriakin dengan caci maki, diintimidasi di jalan. Padahal Kita itu lagi ibu-ibu. cari siapa yang Masa cari botol. maulid Oke, ngelemparin kita botol? tunggu, kita tunggu Kita lagi Babe. cari siapa cari, belum Nanti ketemu, kata belum Babe mau ketemu. dijewer gitu ya, kalau Iya. ketemu ya. Nanti dijewer Kita Babe, lagi Bu cari, Dewi. itu emang Bu nggak Siska begitu. pantas. Kita dengar lagi deh balik lagi ke Bang Ferdinand. Jadi memang saya melihatnya hanya sebagai hak berdemokrasi warga Jakarta saja. Ada yang merasa kecewa dan ada yang merasa bahwa pemimpinnya sudah bagus. Itu lumrah saja dalam sebuah demokrasi menurut saya. Apa yang terjadi kemarin hanya memang akan lebih bagus kalau kemarin itu aksi itu tidak ada 2, hanya 1. Entah siapa, salah satu saja. Itu yang pertama. Tapi kalau saya secara pribadi memang selama ini kritis kepada kepemimpinan Bang Anies Baswedan. Saya ini pendukung Anies Baswedan waktu pilkada. Beliau tahu itu. Jadi saya memang mengkritisi beliau karena apa? Saya melihat ada salah fokus yang dijalankan oleh Bang Anies sebagai gubernur untuk mengurus Jakarta.
Sejak lama masalah Jakarta kita yang kita ketahui dan semua publik tahu adalah yang pertama paling besar itu adalah banjir dan kedua adalah macet. Ini masalah paling besar. Nah di sini yang saya perhatikan bahwa Anies salah fokus menyelesaikan masalah Jakarta. Nah kenapa kemudian kemarin Jakarta banjirnya merebak tiba-tiba memang sangat besar. Ada juga faktornya tidak mendadak atau tidak tiba-tiba. Curah hujan yang luar biasa besar juga harus kita akui sebagai penyebabnya. Tetapi di luar itu memang apa yang dilakukan Anies selama mulai menjabat dari 2017 sampai kemarin itu saya belum melihat beliau serius menyelesaikan masalah banjir. Itu yang pertama. Tetapi Anies betul-betul serius mempercantik Jakarta selama periode kepemimpinan beliau sampai sekarang, itu betul. Kita memang melihat, kita mengakui ada wilayah-wilayah yang tampilannya makin cantik. Itu bagus untuk Jakarta. Tetapi masalahnya sekarang mana yang harus kita prioritaskan? Memperindah kota atau menyelesaikan masalah kota? Bagi saya, kenapa saya kritis kepada Anies? Beliau saya anggap gagal fokus menyelesaikan karena tidak fokus kepada penyelesaian masalah kota dulu, yaitu banjir dan macet. Ya. Nah masalah banjir ini memang saya mendengar beberapa kali Bang Anies bicara tentang air harus dimasukkan ke bumi. Itu betul, udah hukum air yang memang dia pasti akan mencari tempat yang rendah. Tetapi harus kita pahami posisi Jakarta ini, kondisi tanahnya sudah lebih rendah dari permukaan laut. Susah kita, dan kondisi tanah juga ini tanah yang sudah jenuh. Tiap hari dilindas mobil, bangunan banyak. Bagaimana mungkin tanah Jakarta ini bisa menyerap air dengan mudah? Maka tentu air yang ada di Jakarta ini harus dibuang. Entah kemana, entah ke laut, entah kemana lah. Yang ada sekarang ya laut. Maka saluran air ke laut ini yang harus dituntaskan oleh Anies. Nah ini yang tidak dilakukan oleh Anies. Inilah kenapa saya kritis dan sangat keras mengkritik kepemimpinan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Jakarta yang macet. Ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya masih ada solusi lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Bukan menerapkan seperti sekarang ganjil genap. Ganjil genap ini adalah sebuah kebijakan yang memaksa sekali ya. Ada alternatif lain sebetulnya tetapi tidak dipilih. Tapi memang ya harus rajin gubernurnya bekerja untuk menerapkan kebijakan-kebijakan lain. Melakukan pembatasan jam kerja, mengelola jam kerja antara PNS, swasta, sekolah. Itu kan bagian-bagian dari lain. Banyak. Kalau nanti saya cerita satu persatu jadi menggurui, kita tidak fokus elok. dulu Ya. nih kita soal Tetapi banjir. yang paling penting sekarang adalah bagaimana sebetulnya Anies ini menjadi pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah Jakarta. Nah kalau masalah Jakarta tidak selesai, genangan sedikit pun itu akan menjadi bahan untuk menyerang kepemimpinan beliau. Oke. Macet sedikit akan terjadi, sehingga ini tidak akan pernah selesai sampai nanti gubernur pun berganti atau beliau menjabat periode kedua. Jadi nggak Ini move akan on gitu selalu. ya? Oke, Ini kita akan tangkap selalu poinnya. terjadi, ya, Kita tangkap seperti poinnya. itu. Kita coba tanya dulu ke Oh, Bang Bang Mardhani Mardhani, dulu iya. deh, Be. Bang Mardhani sebagai politisi belum beres kerjanya, gak fokus kerjanya. Menurut Bang Ferdinand tadi, gimana Betul. Bang Mardhani? Salah fokus. Ya kalau pejabat publik harus terima nasib memang. Banjir sedikit, ada yang kayak Bu Siska turun ke jalan. Walaupun saya heran juga Bu Siska, masa turun ke jalan banjir impeachment gitu kan. Ada Anies mundur. Kalau buat saya, ayo mau class action monggo, mau protes monggo. Tetapi ketika dikaitkan dengan Anies turun, buat saya berlebihan. Karena warga udah nggak percaya, Pak. Iya. Kalau warga udah nggak percaya, Nanti kalau Bu Siska lihat data tadi, untuk Babe menyampaikan bilang aspirasi bandingkan itu, dengan mundur aja kalau nggak dapat. Warga yang mana? 2015, Bu Siska, ada yang 2020 ini. Warga yang tidak suka dengan Pak Anies. Yang tidak suka karena tidak move on atau karena warga yang memang kecewa atau Jangan gimana? bolak-balik bilang move on, Mbak. Yang Oke. tidak suka dengan kinerja. Nggak suka dengan kinerja. Karena kan yang tidak suka dengan kinerja itu kan belum Berapa tentu. persen dari total jumlah Aduh, Mbak, masyarakat Indonesia? Saya warga biasa, yang Oke. bukan untuk peneliti-peneliti kayak gitu. Jadi hanya dari komunitas-komunitas yang sudah merasa resah, merasa galau, dan akhirnya marah. Dan hak kami untuk berbicara di depan balai kota. Karena kan sekarang balai kota susah, Pak. Untuk kami warganya itu berbicara. Ketutup dan ditutup gitu kan. Sulit untuk berkomunikasi. Oh, kalau itu Salah harus satu kalau itu cara nggak ya, boleh. Pak. Ya Kalau itu udah nggak ngomong boleh. aja di depan balai Nggak, kota. Ustaz, kalau itu nggak boleh. Balai kota tetap terbuka. Oke. Nanti Terus enggak, terbuka. Nanti kalau saya berapa kali ke balai kota tidak dikenal, masuk saja tidak ada Masuk, parkirnya, nggak ada, monggo. Itu itu- jadi itu- rumah itu- rakyat. itu nggak bagus. boleh, Bu Siska, nggak boleh begitu. Asal jangan demo mau nurunin. Kalau mau demo nurunin memang mungkin ada respon. Jadi kalau buat saya, Ferdinand benar. Ada beberapa yang harus dibahas oleh Mas Anies, dan sebagai pejabat publik apalagi gubernur dengan anggaran besar, dengan penduduk 9 juta,
1001 permohonannya. Tetapi dalam catatan saya kalau kita bahas clarity, kejelasan, Anies mampu menunjukkan kepemimpinan. Banjir Jakarta dengan curah hujan yang luar biasa ini mampu diselesaikan tidak sampai 5 hari selesai. Daerah-daerah yang strategis tidak kena. Sesudah itu justru menimbulkan kesetiakawanan sosial karena sesudah itu semuanya saling bergotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi catatan yang tadi benar harus dibawa dan cara paling baik kayak gini kan. Ini malah saya turun ke Kampung Melayu ya karena kebetulan dapur saya Jakarta Timur. Mereka bagus dengan banjir ini mulai membandingkan mana yang lebih bagus, naturalisasi atau normalisasi. Normalisasi pokoknya dibikin lurus, naturalisasi ikut alam aja, jangan dibabat pohonnya. Ternyata masyarakat suka dengan naturalisasi. Tetapi kata Pak Basuki, Menteri PU kita, ada beberapa yang bisa disodet. Buat saya kombinasi ini bagus dan dengan ada diskursus publik bagus. Menurut saya Mas Anies bisa banyak belajar dari masukan yang ada. Masukan sekeras Bu Siska juga buat Mas Anies mesti, karena beliau kan harus naik kelas gitu kan, harus diterima gitu. Cuman soal kemacetan yang tadi Bang Ferdinand katakan nggak fokus, prestasinya ada. ADB itu telah mengeluarkan Jakarta dengan prestasi Bang Anies, telah mengeluarkan tidak lagi masuk 10 besar. Padahal tadinya nomor 4 termacet di dunia. Terus nomor 7. Terus keluar versi ADB loh, versi Bank Dunia loh ya. Nah itu sebuah prestasi. Jadi prestasi itu nggak bisa diukur dari seorang Pak Ferdinand dibandingkan dengan ADB. ADB ini kan besar. Jadi kalau umpamanya akan ditertawakan kalau seandainya Bang Ferdinand bilang kagak ada pengaruhnya dengan kemacetan. Ternyata ADB mengatakan itu sebuah prestasi. Ya orang pasti akan mengambil pendapat yang ADB lah, bukannya Bang Ferdinand gitu. Oke Bang, dibanding sama Lagi ADB pula, nih Bang. Lagi seperti itu. Jadi begini, Oke. yang hidup di Jakarta ini adalah warga Jakarta, bukan ADB. ADB itu kan mengukur dari beberapa indikator-indikator yang mereka riset di lapangan. Tapi Ya. kita juga ngerasain Betul. jauh, beda jauh kemacetannya mulai berkurang dong Bang. Kalau dibilang beda jauh, tidak juga. Kalau dibilang ada berkurang, betul. Tetapi Nah, yang kalau saya berkurang itu sebuah pertanyakan prestasi adalah, aja, yang saya gitu pertanyakan lah. adalah kerugian yang akan diderita oleh masyarakat karena mobilnya ini harus keluar tanggung-tanggung dengan adanya ganjil genap. Seperti saya yang hanya punya mobil satu, Pak Babe mungkin mobilnya 2, platnya ada yang genap ada yang ganjil, tidak masalah. Saya mobilnya 1. Ada public transportation, Bang? Public transportation Justru- masalahnya masih di jalan raya. Justru Dari akan rumah kita dialihkan ke keluar public ini kan transportation yang biaya bagus tinggi. gitu. Biaya tinggi akhirnya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat swasta mungkin yang harus bekerja pagi dari rumah dia tidak bisa bawa mobil, dia harus memesan mungkin ojek online atau apa, akhirnya dia bertambah. Nah sementara ada jalan-jalan atau cara lain untuk bensin lebih menyelesaikan. mahal daripada public transportation Bang. Oh tidak. Public transportation itu murah, cuma 8.000 perak sampai 8.000 perak tapi dari rumah ke halte busway, Babe harus tahu berapa keluar untuk bayar ojek. Jadi gini, memang masalah Jakarta seperti juga masalah kota besar yang lain kompleks. Nah, kayak pendekatannya, masukan harus diterima, tapi kebijakan harus jalan. Ada kebijakan jangka pendek. Ya. Ganjil genap itu memang wajib diterapkan karena Mas Anies punya prioritas Baik. jalan kaki dulu, Oke, baik. sepeda dulu. Tapi pada saat yang sama yang Mbak Hekai bilang benar, jumlah pengguna transportasi publik itu 2 kali lipat. Sekarang udah hampir 1 juta pengguna setahun. Sehari itu udah bagus sekali. Tetapi memang masih banyak yang harus diperbaiki. Oke, Begitu. diskusi nanti kita lanjutkan. terbuka terus Kita untuk iklan dulu, Be. perbaikan. Oh, iya, Nanti dulu, Be. break. Kita kembali sesaat lagi, pemirsa. Ya, berbicara soal banjir, ada yang mengatakan bahwa ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah DKI Jakarta saja, tapi juga ada pemerintah pusat, terkait di situ juga BUMKG mungkin, kemudian juga pemerintah-pemerintah daerah yang bersinggungan dengan Jakarta. Bagaimana Mbak Dewi? Sorry, sekali lagi bagaimana Mbak Siska melihat ini? Gak move on ya? Bubur kuning, bubur merah nih gua. Jangan baper loh. Oh enggak. Masalahnya kemana tuh Bu Dewi? Kita Enggak, Be, kita nggak jawab soal itu, Be. Kita tanya dulu deh soal ini. Gimana Bu Mbak Siska? Dewi kita invite sebagai orator, tetapi aksi itu murni memang dari suara rakyat gitu ya. Apa tadi Mbak pertanyaannya dulu Pak? Jadi gini, sebetulnya masalah banjir ini, Bunda, bukan emak-emak kita mah. oke, Bunda ya. Bu Siska,
Masalah banjir ini mengatakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI saja. Semua pihak terkait, baik pemerintah daerah yang bersinggungan dengan Jakarta, termasuk juga pemerintah pusat. Tapi kenapa hanya Gubernur DKI Jakarta saja yang dipermasalahkan, yang dituntut? Ya kami ini kan warga Jakarta. Ada masalah di Jakarta. Siapa yang harus saya ngadu? Ya pemimpinan terdekatlah dulu, yaitu gubernur. Ya kepada beliau lah. Kalau ngadu cakep, tapi kalau nyuruh turun keberlebihan. Pak, dalam mengekspresikan Nah, kalau ngadu aspirasi, cakep, kalau ngadu cakep, aspirasi, bagus. apa saja bisa dilakukan. Yang penting kan sesuai dengan on the track, ya kan? Kita nggak Nah, nggak kalau lempar ngadu botol. ngadu Sekarang gini, bagus. kalau tadi dibilang kan ada maulid kan ya, kok maulid bawa-bawa poster? Saya bingung gitu kan. Maulid apa yang bawa-bawa poster Tapi untuk dua-duanya menandingi? bawa-bawa poster loh. Loh, kami kan memang lapor kepada Polda 1 minggu sebelumnya mau aksi, ya kan? Aksi menyuarakan, bukan mau aksi yang lain-lain. Nah, kami pasti siap lah poster, bahkan yel nyanyian kita buat. sayangkan, kita sayangkan kalau dari- keduanya seperti itu, kita Kalau sayangkan. tadi dibilang Kita dengar dulu, Be, bentar ya, Be. Kita kan? lagi ngomong banjir surut, Anies Iya. tetap dituntut. Terus kenapa tiba-tiba kami dihadapi dengan para jawara dengan mempersiapkan segala macam poster-posternya mereka, Oke. ya kan? Tunggu dulu, belum lagi kami dituduh membawa masa bayaran. Padahal kemarin sudah terbukti siapa yang membayar, masa dari mana, bukan dari kami. Oke, silakan Be, dijawab Be. Ya, satu, saya memang nggak hadir dan karena memang tidak setuju. Dengan aksi yang Dengan datang. aksi menandingi, melawan, apalagi sampai melempar, memang nggak setuju. Dan itu akan kita perbaiki. Apa kurang seperti itu? Atas nama orang yang lempar botol, saya minta maaf. Itu boleh seperti itu. Apa iya salah seperti itu? Saya rasa itu sebuah hebat karena kita ngikutin Pak Gubernur kita. Ketika banjir berkata, nggak bilang yang salah orang mana, nggak salah bilang PLN, nggak salah bilang apaan. Apa kata Pak Anies? Kami yang bertanggung jawab. Saya kagak ada urusan dengan yang demo itu, tapi saya menyatakan saya juga akan bertanggung jawab. Saya akan cari dan saya akan minta supaya orang itu minta maaf. Dan sekarang pun saya minta maaf, walaupun bukan itu. Tapi masalahnya adalah terlalu berlebihan dengan terus udah surut, dengan prestasi segudang, internasional, masih tetap dituntut untuk turun. Apalagi mendapat pujian dari menteri-menteri, apalagi mendapat pujian dari Bank Dunia, dari Badan Dunia, apalagi juga mendapat sambutan yang positif dari Pak Jokowi. Kita cuma pengen nyelamatin, jangan sampai malu begitu. Kan Bu Dewi selalu bilang, Bu Siska selalu bilang, saya ibu rumah tangga. Beliau ini aktivis, bahkan beliau ini datang dalam 212, saking hebatnya beliau. Aktivis loh, 212 datang. Pakai kudung gitu kan. Oke, kita kembali ke Ya, artinya fokusnya dulu bagus Be. begitu. Beliau tuh semangat gitu orangnya, kita hargai gitu. Jadi terlalu berlebihan. Kalau umpamanya kami menuntut, bagus banget. Buka pintu, datang silahkan. Bahkan saya juga mau apa yang Ibu sampaikan, kasih nanti saya sampaikan kepada Pak Anies. Kurang apa lagi coba? Oke, Be, ini saya mau nanya pendapat Babe, walaupun Iya. Babe mengatakan bahwa tidak tahu siapa sebetulnya itu masa-masa yang juga menghajar ibu-ibu yang datang begitu Nggak ya. menghajar dong. Dengan lempar tadi, Be. Ya kalau menghajar lempar. pakai tangan kalau kata Betawi. Lempar pakai tangan, Bang. Kalau nggak dihalangi Oke, gini Be, tapi menghajar ini ya, berlebihan. pertanyaan saya Dihalangi begini. aparat itu terjadi baku hantam loh. Be, pertanyaan saya begini, sudut pandang Babe, pendapat Babe soal adanya juga masa dari yang masa tandingan dari kelompok Ibu Siska ini juga bawa spanduk yang berisi meminta mungkin Jokowi untuk turun. Ini bagaimana tanggapan Babe? Ya nggak bener dong. Nggak bener dong. Sangat disayangkan. Pertama memang merugikan nama Pak Anies juga. Dan kedua kok diadu gitu loh Pak Anies dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan presiden. Pak Anies kan bawahannya. Ya udah nggak boleh begitu. itu Nanti kita bodoh akan itu yang peringatin. melakukan. Kita Itu akan bodoh. peringatin. Nah, di sini di depan forum internasional kita katakan kita akan ajarin, kita akan peringatin. Walaupun saya belum tahu siapa yang bawa begitu. Itu nama makar loh. Melengsarkan presiden oleh siapapun itu artinya makar. Kalau gubernur itu bisa disuruh mundur. Tetapi kalau presiden itu kan Oke. lambang negara. Jadi bukan lambang negara. Pejabat negara. pejabat negara. Ya, presiden itu tidak boleh, ya kan? Jadi siapapun yang melakukan siap-siap. Oke, gimana Bu Bang Mardhani? Siska, bertepuk itu tidak sebelah tangan. Kalau tidak diprovokasi dengan poster turunkan Anies, impeachment, kalau melulu khusus banjir, buat saya ini masukan yang baik. Tapi kan itu mereka sudah siapkan sebelum mereka datang. Emang mereka melihat poster saya kan enggak? Saya masih ke Bu Siska, yang situ belum ya. Iya. Ya, jadi catatannya di sana terprovokasi karena ada aksi yang bawa poster kayak gitu. Makanya ke depan biar ruang publik kita sehat,
posternya diganti dengan poster yang lebih ramah. Ceramahnya lebih ke ceramah bahwa mana karyanya, mana gagasannya. Anies kurangnya apa? Ferdinand tadi bilang untuk macet. Nah itu diperbanyak gagasan dan usulannya, bukan hate, bukan kebencian atau sebagian kata Babe tadi ada beberapa hoax karena banjir ini banjir terbesar, hujan curah hujan terbesar. Jadi buat saya, ayo ruang publik ini jangan banyak diprovokasi, tapi lebih banyak kita berdiskusi. Saya buka posko demi untuk langsung kepada masyarakat, dan posko yang saya buka yang terpencil yang tidak bisa dilewati oleh alat berat. Saya buka posko di jembatan antara Pasar Minggu sama Condet, saya buka di kolong jembatan di Rindam, saya buka di Kalibata, saya buka di Kampung Melayu, saya buka di jembatan Al-Hawi dalam, semuanya itu kita supply. Dan ternyata mereka berkata, apaan? Banjir kali ini masuk ya? Masuk, tapi baru 2 hari, 3 hari langsung kita disedot lagi, langsung dapat dari damkar, turunkan semuanya. Itu kan sebuah prestasi. Kami juga turun gitu loh, bukan cuma teori di pinggir jalan, bukan kami turun. Gitu. Babe ngeliat sendiri bagaimana penanganannya begitu ya. Nah, sekarang saya ingin ke Bang Ferdinand masih dengan pertanyaan yang sama dengan Ibu Siska tadi, bahwa sebetulnya permasalahan banjir ini bukan hanya, Adi mengatakan bukan hanya permasalahan tanggung jawab dari Gubernur DKI Jakarta saja, tapi juga pemerintah daerah yang terkait. Kemudian juga dari pemerintah pusat. Bagaimana Bang Ferdinand? Ya, kalau kita mengacu kepada ketentuan dan aturan yang ada, memang ini kan adalah harus kerja bersama antara pemerintah pusat. Ada wilayah yang mana menjadi domain dari pemerintah pusat, ada yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten yang lain. Tergantung kali saluran airnya melintas di mana. Jadi memang di sini dibutuhkan kerjasama. Kalau yang saya perhatikan kan dari Kementerian PU, dari pemerintah pusat, sudah berusaha untuk membuat sodetan, termasuk yang di Ciliwung sana ya, daerah Otista juga. Yang terakhir Bang Anies bilang akan segera membebaskan tanahnya, yang memang selama ini tidak kunjung diselesaikan pembebasan tanahnya karena menjadi kewajiban Pemda. Pemerintah pusat nanti yang akan kemudian meneruskan sodetannya supaya air yang di sana itu bisa langsung mengalir ke banjir kanal yang telah disiapkan lebih lama. Jadi kalau bicara tentang sinergi dan kerjasama, itu betul memang menjadi kewajiban bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi kalau saya melihat ya, kalau kemarin Pak Basuki bilang, ayo mau normalisasi, mau naturalisasi, yang penting kerja. Nah Anies malah bilang, saya siap debat. Nah ini yang tidak elok sebagai gubernur. Dia jangan menantang debat menteri atau presiden ya, pemerintah pusat. Seharusnya datangi saja Pak Menterinya, sampaikan ini gagasan saya. Bahkan Pak Menteri kan menyatakan 2 kali mengundang Anies, dia hanya mengiringkan stafnya tentang konsep normalisasi. Normalisasi itu sebetulnya bagus, tetapi untuk Jakarta agak sulit diterapkan karena situasi dan kondisi normalisasi kita. Atau naturalisasi? Naturalisasi ini kan ingin mempertahankan konsep alamnya, tapi ekosistemnya, ada sebuah survei mengatakan macam. Bang, bahwa sekitar 53% masyarakat Jakarta merasa naturalisasi lebih baik. Kalau tidak salah dari hasil surveinya Populi Center. Itu betul, itu di survei tahun lalu. Saya sudah baca datanya. Nggak up to date, apa yang Pak Firdan katakan nggak up to date. Iya. Kondisi Pak Anies dengan Pak Menteri udah nggak ada masalah, udah ketemu, Ya, udah ngobrol. Kita kan Kalau sedang dia ngomongin ke belakang membicarakan lagi nggak up to date, yang sedang gitu. terjadi kemarin, yang akan terjadi ke depan. Kita berikan masukan. Jadi kalau soal survei tanpa ini, diklarifikasi, orang tahunya masih ribut. Oke, ya, sudah soal klarifikasi, survei ini sudah bahwa tidak ada masalah. naturalisasi lebih tinggi, saya kok punya keyakinan yang di survei ini sebetulnya juga nggak paham naturalisasi itu apa, nggak ngerti. Tapi karena dia pendukungnya Pak Anies yang memenangkan Pak Anies gubernur, dia ikut-ikutan Pak Anies naturalisasi. Aja Presiden Pak Jokowi, Pak Jokowi mengatakan naturalisasi normalisasi yang tertinggi. Normalisasi dilanjutkan, naturalisasi dilanjutkan. Itu statement Pak Jokowi. Yang manapun jalan. Kita yang saya ikutin maksud aja, adalah Presiden penerapan kita. normalisasi ini untuk saluran air dari Jakarta ke laut agak sulit dilakukan. Karena apa? Naturalisasi ini kan mempertahankan ekosistem alam yang ada segala macam. Ada pohonnya, ada kodoknya, ada belutnya, ada macam-macamnya lah, termasuk ikan sepatnya di situ, termasuk ikan gabusnya biar bisa dipucuk. Nah itu. Tetapi untuk Jakarta ini agak sulit karena posisi tanah darat dataran Jakarta ini sudah di bawah. Kita butuh jalur air yang normal, yang cepat ke laut langsung dipompa supaya tidak tergenang di Jakarta. Yang Bapak katakan sebagian kita jawab Jakarta nanti Pusat dan Babe, Utara. kita jawab nanti Babe dan juga Bang Mardhani. Kita jeda dulu sejenak, pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Silakan B.
soal naturalisasi, normalisasi, dan juga dianggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja secara maksimal menurut Bang Ferdinand tadi. Oke, jadi begini ya, kalau kita masih berdebat normalisasi atau naturalisasi, maka debatnya akan sia-sia. Presiden Jokowi udah bilang bahwa normalisasi lanjutkan, naturalisasi lanjutkan. Kalau Bang Ferdinand mengatakan nggak mungkin Jakarta itu begini, saya akan bertanya, Jakarta yang mana? Jakarta Pusat, iya. Jakarta Utara, iya. Jakarta Timur, hampir di jantung sono, Iya. masih oke dong. Masih bisa. Masih oke. Nah, Masih maka bisa, itu masih Jakarta bisa. yang mana? Jadi bisa kita gunakan baik naturalisasi maupun normalisasi. Pak Jokowi dalam hal ini mengusulkan dua-duanya betul. Tetapi kami dari PA 212, ya karena nasional seluruh Indonesia ada, kita udah nggak fokus lagi di Jakarta karena udah beres. Kami punya 1.440 pengungsi di Lebak, di Jasinga, di Bogor. Masih kita urusin dan kita datang ke sono coba. Jadi udah Jakarta udah oke, udah kita akan fokus ke sono. Jadi kita heran gitu loh tiba-tiba dengan Jakarta penanganan begini, Pak Anies mesti turun, Pak Anies mesti turun. Wah, ini mesti diselesaikan. Dijawab dulu deh, Bu Siska. Siapa Bu? Silakan Bu. Yang minta Soal Pak Babe Anies tadi. turun. Berdua ente kan satu. Enggak, Bu Siska dulu deh, Bu Siska dulu nanti baru ke Bang Ferdinand. Ya. Kami merasa yang kemarin aksi ya, kami merasa memang Pak Anies itu nggak becus, itu aja. Jadi kalau kami merasa dia tidak becus, ya mundur aja Pak. Class action tetap juga ikut. Kok class action? harus baca Nah, juga. Mengenai class action ya, yang kami hadirkan kemarin peserta aksi itu kebanyakan memang korban banjir. Dan setelah itu kami Kebanyakan juga korban banjir artinya ada yang bukan korban banjir. Kalau kebanyakan korban banjir. Ada yang tidak yang bukan korban banjir. Wah, saya nggak ngedata Sampai yang jadi korban. berapa persen ya, Oke. tapi kebanyakan adalah korban banjir. Dan di aksi itu kami juga mengajak siapa saja, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau meminta ganti rugi, kami siap karena ada tim lawyer yang akan mengawal. Jadi class action itu sedang kami lakukan juga. Kan kemarin sudah ada juga kan tim yang sudah masukkan ke Tim gugatan ke lawyernya pengadilan. Cukup itu loh, ngetop loh. Bayarannya mahal nggak tuh? Kita nggak ngomongin bayaran Pak. Mudah-mudahan pro bono lagi ya Pak ya. Amin. Tapi yang penting adalah apa? Kami juga mau berbuat kepada sesama korban banjir kan ya Mbak ya. Jangan nggak cuma hanya menyuarakan aspirasi suara, tapi kami juga membantu siapa saja. Ayo teman-teman, kita sama-sama kalau mau menggugat ganti rugi, ini ada tim lawyer yang siap pengawal. Kami sudah siapkan sekitar 50 lawyer dan sekarang mereka sedang bekerja untuk 5 wilayah Jakarta mengumpulkan Bapak Ibu yang kena korban banjir berapa kerugiannya. Bisa kok kita minta ganti rugi kepada Pemprov. Nah, seperti itu. Jadi class action itu harus terus dijalankan. Oke, baik. Silakan Bang Mardhani. Iya tentu kita berharap ruang publik di Jakarta tidak dipenuhi dengan gugat-menggugat, caci-mencaci, demo-mendemo. Tetapi lebih kepada ruang publik yang bahasanya Mas Anies, maju kotanya bahagia warganya. Catatan untuk memajukan Jakarta banyak. Gimana bukan cuma macet dan banjir, tapi teman-teman pedagang kaki lima, Mas Anies punya prinsip tidak menggusur, tidak membuat orang lebih sengsara. Banyak kebijakan baiknya. Tadi Ferdinand bilang trotoar-trotoar Tapi kalau kita. seandainya nih ada sebuah proyek, misalnya soal sodetan misalnya, tidak menggusur, tapi kalau cuma salah satu caranya untuk menggusur bagaimana? Nanti kan tidak menggusur itu kalau pakai kekuatan, pemaksaan, turunin Satpol PP, langsung dirubuhkan. Tapi beberapa yang dipuji dari Mas Anies, kemampuan komunikasi dengan masyarakatnya. Jadi masyarakat nanti dengan sukarela mau direlokasi. Itu beda dengan menggusur. Kalau gusur belum ada tempatnya, udah langsung digusur. Banyak sekali Tapi kebaikan proyeknya yang sudah belum dibuat. lanjut sampai sekarang ya? Kenapa? Efeknya sampai sekarang proyeknya belum berlanjut. Iya, itu karena itu Pak, 1-2 pun masih dihargai gitu. Nah, dialog itu mungkin karena gini, kita kalau orang Betawi kita bilang gini, kita tuh mindahin orang nggak kayak mindahin lemari gitu loh. Mindahin orang kesenggol dikit ngamuk. Nah, jangan sampai jadi pemimpin itu. Kalau class action ini bagus, nanti pengadilan yang mutusin. Tapi kalau kita zalim kepada seseorang, Allah yang mutusin, sampai akhirat akan dikejar. Nah, Mas Anies betul-betul menjaga agar masyarakat Jakarta bahagia. Lagi Begitu. pula Bang, untuk eksekusi pindahnya itu bukan di tangan gubernur, di tangan Pak Menteri, karena itu urusan ganti rugi, perumahan rakyat namanya. Salah alamat kalau pamannya Anies harus memindahkan orang. Oke, baik. Itu menurut Babe. Bagaimana menurut Bukan Bang Ferdinand? menurut saya, emang menurut begitu. Oke, menurut Ntar undang-undang. Jangan-jangan Oke. Ciliwung, jangan-jangan masyarakat publik heran lagi kalau saya bilang Ciliwung bukan DKI, tapi Ciliwung adalah wewenang pusat. Pusat. Oke. Iya. Bang Ferdinand, terakhir. Iya,
Kalau bagi saya satu hal yang paling penting adalah Bang Anies harus mau mengevaluasi diri pertama ya. Ya. Apa yang telah beliau lakukan, apakah yang beliau sudah lakukan sudah tepat untuk memenuhi Evaluasi ekspektasi kan, publik nggak ya. usah turun ya. Gitu. Ya, evaluasi. Apa-apa, Wak. Kalau Kita hak berhak demokrasi ini silakan demokrasi, saja. Yang Pak. penting di dalam koridor Boleh dong, demokrasi, Pak. Betul. tidak masalah ya. Tetapi yang penting dari saya ke Bang Nyelamatin Anies satu malu itu sendiri. harus mau sekarang mengevaluasi diri. Apa yang sudah dilakukan, sudah tepat belum yang dilakukan memenuhi ekspektasi publik. Karena ekspektasi publik Jakarta ini luar biasa tingginya, luar biasa besarnya, banyak masalah. Nah ini yang harus diselesaikan Bang Anies. Kalau untuk masalah mempercantik kota, saya lihat Bang Anies ini kan punya impian merubah wajah kota Jakarta yang selama ini ya. Saya lihat beliau ini fokus di situ, hanya masalahnya fokus di situ menjadi meninggalkan masalah yang tadi, yang saya bilang yang dua tadi, banjir Oke. dan macet ini. Nanti Bang Anies mungkin harus mengajak TGPUP-nya ya, yang begitu banyak itu timnya, diajak bicara bagaimana supaya ini bisa berjalan paralel. Bagaimana masalah Jakarta Baik. diselesaikan, bagaimana kota ini juga bisa kita percantik dan Di enak mana kita akan huni, datang, dan kita akan kita tinggali. catat. Dan terutama jangan jadi Jakarta ini dengan slogan Bang Anies bahagia warganya. Maju kotanya. Maju kotanya, Maju bahagia warganya. Jangan sampai kebahagiaan Jakarta ini nanti adalah sibuk kita berantem di tengah publik, di tengah media Oke. untuk saling dukung dan saling menolak. Ini yang tidak Oke, boleh ke baik. depan. Maka Terima Anies sebagai kasih. pemimpin Untuk Bu harus Siska. betul-betul merangkul semua untuk menjadi ini. Itu untuk Bu Siska. Kalau Oke, kita baik. aman Semuanya. aja. Oke Bapak-Bapak, Tenang aja. waktu kita sudah Damai-damai habis. saja. Terima kasih Bang Ferdinand, Baik, terima terima kasih Bu kasih. Siska, terima kasih juga Babe dan juga Bang Mardhani sudah bersama Dua Sisi selama 1 jam belakangan ini. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Dua Sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.